Kalau sebelumnya bisa diceritain nggak tuh Pak gimana berdiri awalnya? Untuk awal mula berdirinya masjid ini, itu sebelumnya sebelum berdirinya masjid ini tuh rumah kediaman kakek saya. Iya. Yang bernama Cia Kang Ho. Cia Kang Ho sendiri itu merupakan nama Cinanya beliau. Setelah dia jadi mualaf, kemudian dia berganti nama menjadi Haji Abdul Soleh. Nah, setelah kakek dan nenek saya wafat, ayah saya mempunyai gagasan lah, daripada rumah ini didiamkan begitu saja, jadi saya ingin inilah ada sejarahnya lah itu, tapak tilas orang tuanya. Jadi dibuatlah jadi masjid ini dan sampai sekarang ini gitu. Tanggal berapa tuh Pak dibangun Pak? Masjid ini peletakan batu pertamanya itu 8 Oktober 2022. Sampai sekarang masih terus proses pembangunan. Kalau dananya dari mana sih? Kalau dana kita pure 100% dari pribadi dan keluarga besar lah. Ini yang diharapkan apa sih kok dari pembuatan masjid ini sendiri gitu? Yang diharapkan dari pembuatan masjid ini, ya kita hidup saling rukun lah, antar satu agama dengan agama lain, satu suku dengan suku lain. Bisa membuktikan lah kalau kita bisa hidup saling bertoleransi ya antar umat beragama. Kalau kegiatan di masjid ini udah pelaksana apa aja? Kegiatan di masjid ini sih alhamdulillah, sebenarnya kan seperti saya bilang, sebelum jadi masjid ini kan rumah kan. Iya. Ayah saya tuh sudah punya majelis taklim. Jadi masih ibaratnya masih lingkungan muslim sekitar lah gitu kan. Udah ada majelis taklim. Jadi kemarin sebelum jadi masjid itu kita lakukan ini di rumah. Di rumah almarhum kakek saya itu. Makanya mungkin disitulah mungkin ayah saya pikiran, saya juga kurang tahu kan. Mungkin dia pikiran udah kita jadiin ini aja masjid, mungkin biar lebih bermanfaat bagi masyarakat lebih luas lagi gitu kan. Itu udah ada majelis taklim, itu kita udah dibilang sudah hampir 10 tahun, ada 10 tahun lebih itu. Dan jamaah juga udah cukup lumayan, udah sekitar 20-30 orang gitu kan. Makanya setelah ini mungkin masjid ini jadi, ya kita pindah lah ke masjid ini sekarang. Untuk agenda rutinnya itu nggak bisa ini, jadi kita bawa ke masjid ini untuk agenda rutin itu. Sama untuk sekarang di bulan puasa ini kita perdana lah, kita pakai sholat tarawih. Nanti kemudian kan paling kita Idul Fitri, Idul Adha dulu paling yang kita pakai gitu. Yang tahun depan mungkin insya Allah kan udah rampung 100%. Barulah kita bikin program-program, misal program Ramadan kayak pesantren kilat mungkin nanti kan, atau ya apalah nanti kita pikirkan lagi lah ke depannya gitu kan. Mungkin kalau sejarah ntar ada ini saya nih, om saya mungkin dia kan generasi ini saya. Untuk sejarah nanti beliau lebih tahu lah, mungkin dia kan memang di sini tinggalnya kan. Nih kalau tanya langsung nih. Pertama kenalan dulu Om. Ya, nama saya Jimmy Gao, saya bermarga Gao. Iya. Ini sebelumnya tadi sempat disebut Om sebagai mualaf juga ya Om? Iya. Alasannya kenapa? Sebenarnya gini, saya cerita sedikit. Saya tuh nikah tahun 98 pasca kerusuhan. Kemudian saya saat itu masih beragama Kristen sih, tapi dibilang Kristen juga saya nggak pernah ke gereja. Saya saat itu mungkin saya ateis lah gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, saya jadi baru masuk Islam ini 8 tahun. Jadi alhamdulillah saya dapat hidayah. Jadi saya masuk Islam bukan karena saya nikah, bukan karena apa-apa, karena saya dapat. Karena panggilan hati aja. Iya, benar. Kalau dari sejarahnya masjid ini gimana tuh Om? Dari kakek kenapa bisa masuk Islam gitu Om? Nah, jadi gini ceritanya. Di sekitar awal-awal tahun 80, Bapak Cia Kang Ho ini menjadi mualaf dan berganti nama menjadi Udin. Jadi Udin. Nah, kalau nggak salah tahun 83, kalau nggak 84, beliau pergi haji dan mengganti nama menjadi Haji Abdul Soleh gitu. Itu tahun 80 itu semua anak-anaknya jadi mualaf. Anaknya kan 7. Diajak tuh Om? Ya, 7-7-nya udah jadi mualaf.
yang bangun masjid ini kan papanya Wildan ini anak ke-6 gitu ya. Udah jadi saya ingat banget waktu itu beliau masih SD kelas 6 atau ya sekitar SD kelas 6 atau SMP lah masuk Islamnya gitu. Kalau apa yang diharapin apa sih Om dari pembangunan masjid ini di sekitar minoritas terutama Konghucu ini sendiri? Nah, kita maunya nih, Islam itu sebenarnya kan indah, toleransinya tinggi. Dalam arti toleransi bukan ini ya, bukan secara beribadahnya, bukan. Maksudnya menghargai, karena kan ajar Rasulullah begitu kan. Nah itulah. Makanya kita mau patahin stigma apa non Muslim bahwa Islam itu intoleran atau Islam itu radikal. Islam itu indah gitu. Dan kita juga sebenarnya sebagai minoritas di sini apa ya dihargain dengan saudara-saudara kita karena memang kita niatnya baik kok. Iya. Gitu. Ini terakhir Om, rencana kedepannya mau melaksanain apa nih Om di masjid Om? Yang kedepannya saat ini ya, untuk saat ini mungkin nanti ada kegiatan kita bagi-bagi takjil, mungkin di akhir Maret ya. Terus kemudian nanti sholat id yang dalam rangka dekat-dekatnya ini gitu. Nanti habis itu mungkin ya kalau kita sih udah biasa sih Idul Adha untuk kurban kita udah waktu masjid belum jadi juga kita biasa lakukan itu gitu. Jadi kalau masjidnya udah ada di apa tetap dilaksanain ya Om sebelumnya karena bentuknya masih rumah gitu. Benar. Jadi sebenarnya kegiatan taklim udah jalan, kemudian tapi kita nggak tahu nih kalau zakat, saya nggak tahu nih, belum tahu nih apa kita nerima zakat atau enggak, kita belum tahu. Ini bicarain sama DKM-nya, kita nggak tahu. Siap gitu Om. aja. Udah cukup Om, terima kasih Om. Ya. Hanya ada namanya nggak sih Om, gerbang apa gitu? Oh enggak, ini gerbang utama aja. Gerbang utama aja. Utama ya. Sama yang sebelah kiri masuk ke wanita, sebelah kanan laki-laki. Ini bentuknya kayak menyerupai gerbang apa gitu? Kita menyerupai seperti kelenteng. Kita ininya mau nuansa kelenteng gitu lah. Kalau untuk pemisahan pria dan wanita ya kenapa tuh? Ya karena kan tempat wudhunya nanti kan buat tempat ininya di bedain. Benar. Nanti ke depan dalam kita lihat ya gitu. Siap. Ini untuk nanti kita akan selalu wanita sebagai laki-laki. Kita nggak jadi satu ini masuknya juga. Kita bisa masuknya Om? Iya, kita masuk nanti dulu ya. Siap. Oh ini Om. Nah ini masuk dulu, nanti masuk dulu. Ini untuk wanita ya. Oh emang sengaja ya Om namanya perempuan jadi perempuan gitu ya Om? Itu masuknya akan di situ dulu. Itu pas penunjuknya tempat toilet kami dulu. Toilet kami dulu. Berarti emang perbedaannya sendiri emang ada fungsinya gitu? Iya benar. Untuk wanita. Kemudian ini pintu masuknya. Itu Raja Rupiah. Tempat wudhunya dan toiletnya. Kemudian ini itu taklim. Oh ini tempat duduk taklim ya Om? Taklim di sini. Kegiatan taklim kita di sini. Ya taklim di sini. Terus yang ini laki-laki ya Om? Ya, ini laki-laki, tempat wudhunya di sini. Ini tempat wudhunya. Nah, ini tempat wudhunya laki-laki. Tempat wudhunya laki-laki. Oh ya. Nah, ini itu Haji Abdul Soleh. Laki-laki nih. Ya. Waktu itu bapaknya Pak Haji Sugiarto tuh. Ini pintu utamanya ya Om? Pintu utamanya dua ini. Iya. Untuk laki-laki. Iya. Haji Kapta dan Haji Soleh. Biasanya kita kalau mau terawih, ini kita tutup nih. Yang di sini kadang ini kan kedua stop. Kan buat wanita. Ini buat wanita. Kalau nggak muat mereka di sini, makanya kita batasi nanti di sini. Sini ditutup pintunya. Ini kita batas pakai ini. Ya, udah ya begini aja. Ya. Selamat terawih aja. Selamat terawih aja ya Om. Biar enggak Nyampur. Ya, biar enggak campur aja ya.